Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Cerita misteri melihat bola api yang melayang. Waktu itu saya baru saja datang dari Pulau Jawa, tepatnya 10 tahun yang lalu. Lebih tepatnya 1 bulan setelah berada di Pulau Kalimantan. Saya mendapatkan sebuah panggilan kerja di kontraktor yang besar, sebuah perusahaan yang mempunyai hak pengelolaan hutan. Sesuai dengan nama dan jenis usaha perusahaan tempat saya bekerja, saya pun mau tidak mau harus tinggal di dalam hutan. Di sebuah base camp yang terletak sangat jauh dari pemukiman penduduk sekitar, dan tentu saja lebih dekat dengan kawasan hutan belantara. Di rumah yang berbentuk 4 persegi panjang dan 8 kamar dan 1 dapur, saya tinggal bersama dengan para pekerja lainnya. Selain itu, rumah induk yang lainnya yang ditempati bersama dengan beberapa karyawan yang berstatus sudah menikah, karena mereka serta membawa istri mereka. Satu rumah yang bentuknya yang hampir sama dan serupa khusus untuk para karyawan lajang, dan saya tinggal di rumah itu. Kedua rumah panjang yang berdinding kayu ini dipisahkan oleh semak belukar yang berumput liar dan beberapa tumpukan kayu log. Tidak ada fasilitas listrik dari PLN. Penerangan yang kita miliki hanya didapatkan dari mesin genset yang dioperasikan mulai dari jam 6 sore hingga subuh menjelang. Saat rembang petang tiba dan menyapa, gulita pun seketika mulai terasa. Apalagi saat sang surya telah benar-benar bersembunyi di peraduannya. Sangatlah pekat. Kecuali di saat titik-titik tertentu yang bisa mendapatkan secercah cahaya dari bola lampu. Usai maghrib menjelang, biasanya para karyawan duduk-duduk dan bersantai di teras, mengopi dan bercerita tentang kisah-kisah dan pengalaman mereka di saat masa lalu. Mulai dari cerita dari soal yang berbau mistis, hantu, mitos, pengalaman yang sedih dan menyenangkan hidup di dalam base camp sebelumnya, hingga ilmu-ilmu hitam yang dimiliki warga yang bermukim di pedalaman Pulau Kalimantan. Sebagai seorang pendengar, saya merasa antara percaya dan tidak percaya. Bagaimana saya bisa membayangkan jika saya melihat langsung buaya yang ruas jaringnya berjumlah 5? Berarti buaya siluman atau jadi-jadian. Mereka mengatakan jangan dibunuh. Baru melihatnya saja pun, mungkin saya sudah berlari tunggang langgang dan gemetaran. Selain itu juga ada lagi, buat para wanita harusnya menjaga jarak dari seorang yang disebut dengan kakek J. Karena beliau mempunyai ilmu pelet yang super duper dahsyat. Mantan istrinya pun ada lebih dari 30 orang dari cerita mereka. Yang mereka ceritakan seseorang kakek J itu bertampang jauh sekali dari seorang Don Juan ataupun playboy. Mungkin karena dia telah berumur atau entahlah, saya tidak terlalu tertarik dengan cerita soal kakek J ini. Hingga suatu hari di malam hari, malam itu di base camp kami sedang ada kedatangan seorang tamu dari kota, seorang supervisor dari perusahaan kami. Kami pun membuat sebuah api unggun di atas semak-semak yang memisahkan di antara 2 rumah base camp yang kami tinggali.
Selain itu juga, kami sambil menikmati daging payau yang kami peroleh dari para penduduk transmigrasi terdekat. Selain dari daging payau, kami pun juga membakar jagung. Selain posisi base camp kalian jauh dari kota dan segala sesuatu yang serba minim, apa penduduk di sekitar sini ada yang aneh-aneh, Mas? Pertanyaan dari Pak Wahyu, salah satu tamu yang membuka percakapan di antara kami yang sedang membakar daging dan jagung. Kalau kata saya sih, tidak ada, Pak. Jawab Mas Lukman, salah satu teman kerja saya. Kalau menurut saya, iya Pak. Sahut saya waktu itu kepada Pak Wahyu. Sepertinya sedikit agak terkejut mendengar ucapan saya. Soal apa itu, Mas? Kalau boleh tahu. Tanya Pak Wahyu, dan saya agak sedikit mengerutkan dahi dengan berpikir apa dulu yang harus saya ceritakan. Apakah Pak Wahyu percaya dengan adanya setan di dunia ini? Iya, saya percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, dan mereka termasuk adalah golongan jin. Sejenis itulah yang mereka sering ceritakan dan beredar di sini. Entah itu sebuah fiksi atau benar-benar nyata keberadaannya. Saya masih menganggap cerita itu tidaklah nyata. Sahut saya. Wah, ternyata Mas ini otaknya kiri kemungkinan lebih dominan dibandingkan dengan otak kanannya. Jawab Pak Wahyu. Tidak juga, Pak. Denny sebenarnya agak penakut. Tidur saja dia minta ditemanin saya. Potong Mas Lukman waktu itu. Oh, begitu ya, Mas? Pak Wahyu sambil senyum tipis dan mangut-mangut dengan menikmati jagung bakar yang berada di tangannya. Malam pun terus merangkak. Dikarenakan waktu itu cuaca sedang cerah disertai dengan terangnya bulan. Kami pun memutuskan untuk menikmati malam hingga kantuk menjemput kami. Mas Lukman yang menggelar kardus bekas di atas rumput-rumput yang sedikit agak basah. Meski kardus yang mereka duduki terasa sedikit agak lembab, tidak mengurangi rasa nikmat kami untuk berbincang-bincang dan menikmati makan malam itu. Kami waktu itu dengan asiknya berbincang-bincang tentang masalah pekerjaan. Saya sibuk dengan pikiran saya sendiri tentang setan. Merasa sedikit pegal yang terasa waktu itu. Saya pun merebahkan tubuh ini di atas kardus dengan melihat ke atas langit yang cerah. Saat mata saya menatap ke atas, hanya ada satu atau dua bintang yang seolah berkedip yang jauh di sana. Tiba-tiba, dengan secara tidak sengaja dan entah dari mana datangnya, saya melihat sebuah bola api yang terbang di langit. Awalnya saya melihatnya jauh dan kecil, tetapi perlahan-lahan sosok bola api ini menjadi sedikit lebih besar. Menjadi lebih besar lagi dan lagi. Seketika saya terkejut dan tercengang. Tidak berselang lama, setelah saya melihat bola api terbang tersebut, tiba-tiba seperti ada orang yang mencekik leher saya. Dengan genggaman yang sangat kuat. Waktu itu saya ingin berteriak memanggil teman saya yang berada di samping saya. Tetapi tidak bisa. Napas saya waktu itu terasa tersengal-sengal. Saya ingin sekali mengucapkan istighfar. Tetapi seperti ada yang mengganjal di dalam tenggorokan. Dari ekor mata saya melihat teman saya Lukman dan Pak Wahyu tetap sedang asik mengobrol.
seolah tidak melihat keadaan saya dan terusik apapun. Saya pun masih terus berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, tetapi tetap saja tidak bisa. Saya pun mencoba dengan membaca kalimat-kalimat ayat suci di dalam hati. Dengan air mata yang tidak tersadar sudah berlinang. Setelah mencoba dengan baca-bacaan ayat suci, perlahan-lahan rasa cekikan di leher saya merasa melonggar, dan saya melihat bola api yang terbang dan besar itu terlihat menjauh secara perlahan. Dan setelah menjauh, bola api itu seperti terbang melesat dengan cepat ke arah belakang base camp. Tidak ada seorang pun yang tinggal di belakang base camp. Hanya hutan yang lebat dan rawa-rawa yang terdapat di belakang sana. Apalagi untuk menuju ke arah sana haruslah menyeberangi sungai yang pasang surut dan arusnya juga yang cukup deras. Setelah teman saya Lukman menoleh ke samping, melihat tangan saya menggapai-gapai seperti seorang yang seakan tenggelam di sungai. Lukman sontak berdiri dan menghampiri saya. Astagfirullahaladzim, teriak Lukman dan menggoyang-goyangkan tubuh saya. Denny, kamu kenapa? Saya hanya bisa melihat ke arah Lukman dan tidak menjawab. Hanya air mata saya berlinang tidak terasa menetes di pipi saya. Entah bacaan apa yang Lukman bacakan, lalu meniupkan ke ubun-ubun saya. Mulutnya yang terus berkomat-kamit sambil membaca sesuatu ke arah sebuah gelas yang berisi air putih yang terdapat di dekat api unggun yang waktu itu kami sediakan. Kalau begitu Mas Denny dibawa masuk aja, Mas Lukman. Seru Pak Wahyu kepada Lukman. Lukman mencoba langsung membopong tubuh saya dibantu teman yang lainnya untuk menuju kamar saya. Sampailah di dalam kamar saya. Dengan perasaan takut yang menyelimuti. Dengan ketakutan yang begitu besar, saya berpikir bagaimana cara untuk meninggalkan base camp di pedalaman hutan Kalimantan dengan secepat mungkin dan segera kembali ke area perkotaan dan pulang ke kota asal saya tinggal. Sebenarnya itu bukanlah pilihan yang bagus untuk pekerjaan seperti saya. Karena saya masih mempunyai kontrak dengan perusahaan ini. Bila saya mangkir dari kontrak ini, saya dikenakan penalti dan sanksi karena tidak menjalankan apa yang terdapat di dalam kontrak yang saya tanda tangani sendiri. Singkat cerita, saya pun tertidur dan tidak tersadar subuh pun telah menjelang. Tetapi menjelang subuh, terdengar rintik-rintik hujan dari luar. Jika hujan semakin deras, berarti saya dan semua karyawan yang berada di situ akan stay di base camp, tidak pergi untuk bekerja. Karena jalan yang menuju ke lokasi penebangan pohon sangatlah licin dan berbahaya untuk dilalui. Den, apa tadi malam kamu melihat sesuatu? Tanya Lukman usai kami saat berjamaah subuh di ruang tengah yang panjang. Saya hanya bisa mengangguk, tetapi lidah saya masih terasa keluh dan kaku untuk mengeluarkan suara. Lihat apa? Ucap teman saya yang lainnya. Bola api di atas yang sedang terbang. Dengan suara yang berat, saya mencoba dengan sekuat tenaga untuk menjawab. Oh, tidak apa-apa, itu sudah biasa. Ujar Pak Wahyu menyaut. Maksudnya, Pak? Saut saya dengan suara yang masih berat. Saya tidak tahu persis apa namanya makhluk itu. Tetapi orang di daerah sini menyebutnya dengan banaspati atau hantu bola api. Jika kita kebetulan melihatnya, janganlah dipandangi.
Jika kamu dengan sengaja terus memandanginya, dia akan semakin besar dan membesar. Jadi, Tanya saya dengan lirih. Ya, diamkan saja atau pura-pura tidak melihatnya. Bacalah kalimat-kalimat thayyibah maupun surat-surat dari ayat suci pendek yang kalian hafal. Dia dengan sendirinya akan menjauh dari kita. apa bola api ini bisa membunuh bagi orang yang melihatnya? Tanya saya kepada Pak Wahyu. Setahu saya tidak, karena belum pernah terdengar kasusnya. Selama bola api ini muncul di hutan maupun di laut, ada makhluk yang seperti itu. Kadang-kadang bola api ini suka menyesatkan para nelayan yang sedang berlayar. Makanya bila bertemu dengan makhluk ini, nelayan biasanya akan langsung membatalkan untuk pergi melaut. Membuat sengsara kalau begitu dan kasihan nelayannya. Ucap saya. Memang, tetapi apa boleh buat? Anggap saja tanda seperti itu haruslah beristirahat dulu di rumah. Saya hanya bisa mengangguk atas perkataan Pak Wahyu waktu itu. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Wahyu waktu itu, saya pun berangsur merasa lega. Walaupun dengan demikian tidak serta-merta mengurangi rasa takut saya. Meski demikian, dengan kejadian tersebut saya lebih berhati-hati bila melihat dan berucap di saat di dalam hutan Kalimantan ini. Dan akhirnya saya tetap mampu bertahan hidup di tengah hutan belantara bersama teman-teman pekerja selama 6 bulan lamanya. Setelah itu kontrak saya pun habis. Saya pun memilih untuk bekerja di tempat lain dan tidak meneruskan pekerjaan ini. Walaupun mereka menawarkan pekerjaan ini dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Cukup sekian cerita misteri melihat bola api yang melayang. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita misteri lainnya di Urban Misteri. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam.